Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak. Ini baru aneh. Yang diduga menipu adalah si Samsudin, yang segala triknya berhasil dibongkar oleh Marcel alias pesulap merah dan juga oleh banyak YouTuber. Lah kok hari ini yang dilaporin justru si pengungkap fakta ini? Ya sebenarnya menahan untuk nggak angkat kasus orang yang memakai nama Gus Samsudin ini ya. Karena memang saya tidak pernah tertarik dengan dunia perdukunan. Atau malah sering mengkritik dunia komat kamit itu sebenarnya. Ya karena modusnya selalu sama. Memanfaatkan keluguan atau derita orang atau kesulitan orang untuk keuntungan pribadi. Dengan menggunakan embel-embel ritual yang bernuansa keagamaan. Hari ini saya bahas soal orang yang pakai nama Gus Samsudin Jadab ini. Yang senang banget kalau dipanggil Abah. Ini aja udah membingungkan kan. Abah adalah panggilan orang tua di Jawa Barat. Sementara si Samsudin ini orang Lampung yang tinggal di Blitar, Jawa Timur. Ya, brandingnya agak keliru kayaknya nih. Ya dengan penampilan yang mirip pemain sinetron Ajab. Rambut gondrong dengan perawatan salon dengan cara di bleaching, diwarnai, yang biayanya kalau sekali ke salon itu nggak kurang dari 300.000. Kenapa saya jadi tahu ya? Oh ya, saya pernah bleaching. Samsudin yang entah dari mana memakai gelar panggilan ala Nahdien, yaitu Gus itu, diduga mengaku dirinya dapat mengobati segala jenis penyakit, bahkan gangguan jiwa sekalipun. Kemarin saya diperlihatkan sebuah video ketika Samsudin ini mempraktekkan ilmunya yang konon diberi nama Kulhugeni. Wah, kepada seorang anak kecil yang duduk di kursi roda dengan tubuh seperti luka bakar yang merata di kaki sampai badannya. Dengan menggerakkan tangannya sambil komat kamit, Samsudin mengarahkan tangannya ke kaki sang anak yang terluka itu. Anda lihat asap, Anda lihat putih-putih keluar dari kakinya. Kata Samsudin kepada dua orang yang ternyata adalah kedua orang tua anak itu. Yang kemudian manggut-manggut menjawab pertanyaan Samsudin. Padahal nggak ada apa-apa. Dan memang di video itu sih nggak ada apa-apa juga. Nggak ada asap, nggak ada jin, apalah keluar dari kaki anak itu nggak ada. Ya namanya luka bakar. Masa sembuh cuma dijampi-jampi? Keterlaluan memang si Udin ini. Nggak tega saya lihat anak kecil yang berharap bisa sembuh dari aksi komat kamitnya itu. Entah aksi pengobatan abal-abal itu diberi tarif atau tidak, yang jelas sudah banyak pengakuan dari para mantan pasien si Abah Udin ini. Waduh, ngeri ya kalau sampai pakai acara ada biayanya segala ya. Dari pengakuan yang beredar itu, ada yang menyebutkan angka 5 juta, 10 juta rupiah, bahkan 25 juta rupiah. Bahkan sampai ada yang menyimpan kwitansi pembayarannya loh. Ya, jasa apa yang dilakukan Samsudin ini? Sampai tarifnya ngalahin rumah sakit mewah sekali berobat. Konon Samsudin bisa menyembuhkan aneka macam penyakit, terutama penyakit batin dan penyakit yang dimitoskan karena makhluk halus. Misalnya kerasukan jin, atau ditindihin genderuwo lah, pengabdi setan lah, nenek gayung lah. Itu judul-judul film horor jadinya ya. Ya memang, melihat Samsudin ini mirip nonton film horor Indonesia. Gaya pakaiannya, dandannya yang agak gotik dan mamba gitu. Belum lagi acting-actingnya yang terlalu amatir di YouTube-nya. Atau ketika dia berakting mengobati orang yang beneran minta pengobatan ke padepokan mewahnya yang bernama Padepokan Nur Zat Sejati. Lengkap kan horornya. Belum lagi branding atau pencitraan yang dibuat oleh Samsudin ini, yaitu sebagai orang sakti yang ditakuti banyak dukun santet. Merinding saya. Kameramen saya juga merinding. Bulu-bulunya berdiri. Dan untuk menguatkan julukan itu, Samsudin kerap membuat konten yang bisa untuk nakut-nakutin anak-anak soal pertempuran dia dengan dukun santet. Aksi Samsudin yang suka bikin sinetron horor di akun YouTube-nya itu menuai masalah. Karena ternyata Samsudin ini tidak memberi keterangan apapun pada kontennya itu. Bahwa konten itu cuma trik atau cuma akting saja. Karena orangnya ya itu aja.
Dan Samsudin selalu mengklaim bahwa tayangan itu adalah kisah nyata. Jadi seolah itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi tanpa settingan. Mungkin tujuannya adalah untuk menguatkan julukannya yang sudah terlanjur viral dan menghasilkan uang ya. Ya, sekalian aja bikin konten bohongan untuk cari duit di YouTube. Lalu bikin pengobatan yang ternyata juga bohongan juga untuk cari duit di Padepokan. Lengkap dan menghasilkan cuan. Iya, praktek tipu umat ini sudah berlangsung entah berapa tahun. Dan seiring kuatnya branding yang dibangun oleh Samsudin beserta timnya, banyak juga orang yang tersesat dan lalu percaya semua aksi kibul-kibul si Samsudin ini. Entah sudah berapa orang yang bukan saja jadi pengikut atau follower, tapi juga seolah mengkultuskan si Samsudin yang sebelum jadi dukun palsu adalah seorang pengepul rongsokan. Sebuah profesi yang menurut saya jauh lebih mulia daripada bohongin orang pakai ritual agama dan tasbih mainan. Ya, ternyata sesuai pengakuannya Samsudin ini sebelumnya adalah pengepul rongsokan. Fotonya banyak beredar. Tapi justru menurut saya profesi ini jauh lebih baik. Karena selain tidak merugikan siapa-siapa, profesi ini juga memiliki nilai ekonomi yang nggak main-main. Tapi lalu kenapa Samsudin malah memilih jalur main-main dengan hal yang bisa dipersepsikan sebagai menunggang agama untuk mendapatkan keuntungan materi? Bagaimana kemudian orang tidak menyebut kalau praktek seperti Samsudin ini adalah apa yang dinamakan menggunakan ritual berbau agama sebagai media mempengaruhi orang untuk mempercayai trik. Dan kalau kita buka YouTube, segala apa yang disebut sebagai kesaktian, karomah, atau ilmu kebatinan level tinggi seperti bisa membakar iblis, ilmu rawe rontek, yaitu Samsudin dipotong lehernya bisa sembuh kembali dalam waktu sekian detik. Kayak X-Men. Ditusuk pisau lehernya langsung pulih. Keris keluar petir. Santrinya kebal terhadap minyak mendidih. Dan lain-lain itu ternyata cuma trik sulap. Dan banyak pesulap atau praktisi sulap yang sudah membuka semua triknya. Dan anehnya si Samsudin ini awalnya tetap ngotot. Nggak mau dibilang itu semua cuma trik. Sehingga ketika ada yang menantang untuk dibuktikan, dia kelabakan. Ya, oleh masyarakat, Gus Samsudin ini disebut memiliki ilmu kulhu geni. Secara sederhana, ilmu kulhu geni ini merupakan ajian untuk membakar makhluk halus. Seperti jin, setan, genderuwo, kuntilanak, leak, vampir, Dracula, suster ngesot, nenek gayung, tuyul, mbak yul, sampai babi ngepet. Banyak banget ya. Konon ajian ini memiliki doa atau mantra khusus. Nah, menurut informasi yang beredar, Samsudin ini menjadi salah satu ahli spiritual yang ditakuti oleh dukun santet berkat kemampuan ya itu tadi, kulhu geni itu tadi. Ya memang strategi untuk dimitoskan sebagai orang pintar itu ya kudu lengkap seperti ini. Penampilannya serem, bikin padepokan. Kenapa padepokan? Ya karena terdengar lebih berbau mistis. Daripada misalnya dikasih nama sanggar. Kesannya malah tari-tarian melulu kan. Masa dukun jumba? Kan enggak. Ya selain penampilan, lalu padepokan ditambah dengan ilmu-ilmu yang dikasih nama mirip zaman Brahma Kumbara. Ingat nggak? Lampah lumpuh, serat jiwa, pedang merah, pedang biru, kulhu geni, batu ponari. Dan ini masyarakat kita banyak yang suka loh anehnya. Apakah trik jualan omong kosong ala Samsudin ini ada persamaannya dalam dunia politik? Kita bahas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, dalam konten YouTube ini Samsudin yang identik dengan sorban ini memang beberapa kali mendatangi dukun dan menaklukkan mereka. Tapi itu akhirnya setelah kasus ini mencuat dan ada potensi dipidanakan, si Udin ini mengaku kalau semua itu cuma settingan. Takut ya? Ya bagaimana tidak?
Orang yang punya ilmu rawe rontek, yaitu ketika lehernya dipotong dia bisa nyambung. Ketika si Udin ini memasuki kebun di malam hari, lalu ada suara belalang, dia lompat kaget. Mana mungkin? Kalau Anda punya ilmu yang ketika misalnya tangan Anda dipotong lalu bisa nyambung lagi, jangankan suara tokek, suara belalang, itu suara harimau nya nggak akan takut. Tapi si Udin ini beda. Coba Anda lihat di YouTube-nya. Dia selalu membuat YouTube dengan suasana tuh hutan gelap. Padahal itu belakang rumahnya. Gelap. Dia berjalan. Lalu tiba-tiba ada bunyi krek. Dia lompat. Ah! Wah, ini apa? Ya, masalah datang ketika Samsudin ini selain mengaku sebagai ahli spiritual, Samsudin juga dikenal sering berdakwah. Diduga ini adalah upaya si Samsudin untuk menebalkan kepercayaan masyarakat bahwa dia adalah Gus yang identik dengan Kiai. Sampai-sampai pengurus PBNU mewanti-wanti untuk tidak mudah mempercayai orang yang mendadak punya gelar Gus. Apa kabar Gus Sugiknur? Kesenggol ya? Ya, dalam melakukan prakteknya, Samsudin ini memang berdandan mirip seorang kiai atau ahli agama. Bahkan dari mulutnya sering keluar qomat, kamit, kalimat sumpah demi Tuhan. Bahkan sering melantunkan sholawat segala. Bagaimana rakyat kecil atau mereka yang lugu nggak percaya? Ya, Gus Samsudin Jadat atau Jadal, atau sebut saja namanya Samsudin gitu ya. Menurut pengakuannya memang pernah belajar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Setelah itu, Samsudin mengadu nasib sebagai tukang rongsokan dan tinggal di Kabupaten Kademangan, Blitar. Setelah berhasil, Samsudin kemudian mencoba mengobati orang yang kesurupan. Padahal orang yang kesurupan itu nggak perlu diobatin, bisa sembuh sendiri. Kesurupan itu serem kesannya, tapi nggak mematikan. Belum pernah dengar saya orang kesurupan sampai mati, nggak ada. Lalu si Udin ini mendirikan padepokan di desa Rejowinangun sekaligus jadi tempat tinggalnya. Setelah kasusnya viral, yang diungkit pertama kali oleh YouTuber Pesulap Merah itu, kini Samsudin harus menutup dulu praktek pengobatan yang konon tarifnya sampai minimal 5 juta itu. 5 juta itu untuk apa coba? 5 juta itu untuk mendapatkan selembar kertas berisi doa atau mantra atau hafalan tertentu dan sebuah tasbih buatan Cina. Ya kalau misalnya sehari bisa 10 orang berhasil dikibulin, ya pantesan kebeli padepokan yang luas itu. Ya nggak cuma jasa pengobatan abal-abal yang mendatangkan uang, dari hasil konten YouTube juga, kemudian juga menjual baju padepokan. Tapi juga Samsudin ini jualan kapsul yang namanya Asmaul Haq. Waduh, namanya aja ngeri banget tuh. Yang menurutnya berkhasiat menghilangkan energi negatif dan membuka aura. Ada-ada aja loh, Din. Kalau membuka aura tuh gimana membuktikannya? Tapi kalau membuka aurat, ada nih seorang perempuan yang konon mengaku sebagai korban Samsudin dan bilang kalau dia dicabuli sampai 2 kali. Doyan juga ya kalau bener ini. Waduh, serem nih si Udin nih ya. Kalau ini terbukti, lengkap sudah aksi si Samsudin gondrong ini ya. Iya, pengakuan perempuan itu viral di sosial media TikTok. Menurut perempuan itu, dengan alasan supaya gampang mendapatkan jodoh, maka terjadilah wik itu ya. Aduh, masih ada kayak gini ya. Dan polisi kabarnya juga akan mencari tahu tentang kebenaran kasus pencabulan ini. Harapannya, korban mau melaporkan kalau memang merasa dirugikan oleh dukun palsu Samsudin ini. Ya, sepertinya akhir perjalanan dukun palsu Samsudin sudah kelihatan ya, sudah nampak. Beberapa waktu lalu warga mendatangi untuk demo lah ya. Mendemo padepokan Nurzat milik si Samsudin ini. Rame. Para pendemo minta agar padepokan Gus Samsudin ditutup karena telah melakukan praktek pengobatan palsu. Jadi soal dukun palsu, pengobatan palsu itu bukan kata saya. Kata warga di sekitarnya. Warga menganggap Samsudin telah menipu masyarakat karena mengaku memiliki kemampuan supranatural untuk mengobati orang sakit. Dan kekisruhan itu makin meluas. Sampai aparat bahkan kepala daerah juga ikutan turun tangan. Dan hari ini,
Padepokan nggak jelas itu sudah dilarang beroperasi kembali. Apa yang kita ambil dari kasus Samsudin ini? Ya apalagi kalau bukan pembuktian bahwa memang kalau ingin menguasai orang bodoh itu, labeli segala sesuatu dengan agama. Tidak cuma di masalah perdukunan, tapi juga di politik. Bahkan di soal sumbangan. Dukun menjual agama. Pengumpul donasi, penjual agama. Sampai gubernur penjual agama. Telah lengkap kita saksikan di dunia nyata. Mereka berhasil dengan sangat meyakinkan membodohi dengan modus serupa. Modalnya serupa, bahkan hasilnya juga sama, yaitu uang dan kejayaan. Tapi apakah akan abadi? Tidak semua, cuma masalah waktu aja. Begitu ada yang berani bongkar, maka selesailah semua. Sementara pelakunya bingung mau mencari celah agar tidak terjerat hukum. Sementara korban-korban hanya bisa bertangisan dan mengungkapkan penyesalan. Yang sabar ya masyarakat Blitar dan juga masyarakat Provinsi Jakarta. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan mau dibohongi pakai agama. Salam Bletak. Tarik Bambang. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut